إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومنا في الدارين آمين إلى أن قال باب هول الموت وشدته ثم قال أري جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni solat fardu maghrib dengan cara berjamaah. Solat adalah merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada diri setiap hamba kelak pada hari kiamat. Dan solat adalah penentu baik atau buruk amalan-amalan yang lain. Dalam hadis Imam Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Idza saluhat, apabila baik solatnya, saluha sa'iru amalih, maka baik semua amalan yang lain, baik hajinya, baik zakatnya, baik puasanya, baik zikirnya, baik baca Al-Qur'annya, apabila solatnya dihitung baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, apabila rusak atau buruk solatnya, fasada sa'iru amalih, maka dihitung rusak semua amalan yang lain. Walaupun dia berhaji setiap tahun, umrah setiap bulan, sedekahnya, infaknya berjuta-juta, tapi kalau solatnya rusak, dipandang rusak semua amalan yang lain. Bahkan hadis yang serupa telah diriwayatkan juga dalam oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya pada babu ma jaa awwalu yuhasabul 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi salatuhu. Bunyi hadisnya mirip dengan bunyi babnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna awwala yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat min amalihi, dari amalan-amalannya adalah salatuhu. Sebelum diperiksa haji kita, umrah kita, zakat kita, puasa kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, yang paling dahulu diperiksa adalah salat. Apabila baik salatnya, faqad aflaha wa anja, maka sungguh dia telah berjaya dan sungguh dia telah selamat. Tetapi sebaliknya, apabila rusak solatnya, maka sungguh dia telah merugi dan sungguh dia telah celaka. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesempatan kita duduk di sini, jadi kita sedikit sampaikan fadilah tentang keutamaan solat, agar kita menjaga ini solat dengan sempurna, dengan baik, terutama dengan cara berjamaah. Solat berjamaah ini besar keutamaannya. Jadi sesibuk apapun kita, kalau dengar azan usahakan singgah dulu sebentar, istirahat, stop dulu daripada kerjaan kita, hadiri masjid, hadiri langgar atau mushola, kerjakan solat dengan cara berjamaah. Jangan tidak berjamaah solat fardunya. Kenapa hari mukumal? Kalau kita mampu solat berjamaah 5 waktu selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, Allah Subhanahu wa taala mulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 2 jaminan. Dan ini luar biasa keutamaannya. Dalam hadis 2 jaminan. Dalam hadis Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya pada babu ma jaa fi fadli
takbiratul ula, bab keutamaan takbiratul ula atau takbiratul ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa solat semata-mata karena Allah 40 yawman, selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjamaah, bukan solat sendirian, yudrikut takbiratul ula, dia dapatkan takbiratul ula bersama imam, ini takbiratul ihram. Imam takbir, dia juga siap di belakang takbir, bukan masbuk. Maka kutiba lahu bara'atani, ditulis untuknya 2 kebebasan. Orang yang solat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis untuknya 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Yang kita cari 2 perkara ini harimukumullah. Kalau dia mukhalafahkan ini hadis, terbebas dari api neraka maknanya apa? Masuk syurga. Kalau terbebas dari sifat munafik maknanya apa? Menjadi orang yang mukmin, yang betul-betul mukmin. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Jadi orang beriman, apapun perkara yang didapatkan selalu baik. Ajaban li amril mu'min, aneh, ajaib urusan setiap orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya setiap urusan untuk orang beriman itu selalu baik. Walisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang demikian itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang beriman, betul-betul beriman. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Apabila datang kebaikan, dia bersyukur, syukur tersebut baik untuk diri dia. Apabila datang perkara yang tidak menyenangkan hati dia atau perkara yang memudaratkan, sabara, dia bersabar, dan sabar tersebut baik untuk dia. Orang yang bisa bersyukur dan bersabar senantiasa harimukumullah adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan agar kita bisa beriman, betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, salah satu caranya adalah kita jaga takbiratul ula selama 40 hari. Ini maknanya apa? Berjamaah, tidak masbuk. Dan insyaAllah kita kalau umur panjang, kita akan buat mudzakarah, pengajian lanjutan daripada pengkajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala sampai Isya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan solat Isya secara berjamaah, karena lebih besar lagi keutamaannya solat Isya secara berjamaah. Nabi SAW sabdakan dalam hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya, pada bab keutamaan salat Isya dan salat subuh secara berjamaah, man shallal isya'a fi jama'atin fakannama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shalla al-laila kullah. Barang siapa salat Isya fi jama'atin secara berjamaah, fakannama shalla nisfal lail, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam atau beribadah separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, bukan salat sendirian, fakannama shalla laila kullah, maka seolah-olah dia telah beribadah salat laila kullah, semalaman suntuk. Jadi besok kita niatkan juga, kalau umur kita masih ada, bangun dari tidur kita, harimukumullah, sadar kita, maka hadiri masjid ini lagi untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Karena keutamaan solat subuh secara berjamaah sama dengan kita beribadah solat semalaman suntuk. Dan solat subuh besok harimukumullah akan disaksikan oleh 2 malaikat sekaligus, yakni malaikat siang dan malaikat malam. Adapun sekarang ini maghrib isya hanya malaikat malam saja yang menyaksikannya, malaikat siang tidak ada. Dan solat subuh hendaknya kita perhatikan dengan baik, terutama secara berjamaah, karena dalam ilmu fiqh ulama sepakat bahwa paling utama solat di antara 5 waktu sesudah solat Jumat, 5 waktu solat yang paling utama adalah solat subuh. Salat subuh. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wallahu a'lamu bi muradih. Allah firmankan dalam Al-Quran, hafizu 'alas salawat,
jagalah oleh kalian atas salat. Dalam tafsir disebutkan salawatul khams, 5 waktu salat, wa salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan, awal tafsirnya adalah salat subuh, salat pertengahan, salat wusta, salat subuh. Kenapa? Alasannya adalah diapit di antara dua salat yang dapat dijamak. Zuhur dengan asar bisa dijamak, maghrib dengan isya dijamak. Satu solat enggak ada pasangannya, solat pertengahan, yakni solat subuh di antara dua solat yang dapat dijamak. Ini solat siang, zuhur dan asar. Solat malam, maghrib dengan isya. Subuh enggak ada kawannya, solat wusta. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala firmankan, jagalah oleh kalian 5 waktu solat, utamakan solat wusta, solat subuh. Riwayat yang lain mengatakan solat asar. Kenapa harimukumullah? Karena 2 waktu solat di hari mukum memang banyak keutamanya, terutama solat subuh. Itu solat subuh harimukumullah disaksikan besok oleh malaikat siang dan malaikat malam. Yang menyaksikan kalau sekarang ni hanya malaikat malam saja. Nanti solat isya hanya malaikat malam saja. Zuhur hanya malaikat siang saja. Tapi subuh malaikat siang, malaikat malam ikut menyaksikan kita solat harimukumullah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada babu fi qaulillahi ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahari fayajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim faqal ya malaikati kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yata'aqabuna fikum, ada malaikat yang mengawasi kalian terus menerus, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahari, malaikat-malaikat yang mengawasi kalian pada waktu malam dan malaikat-malaikat yang mengawasi kalian pada waktu siang. Fayajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri. Dua malaikat tersebut, yakni malaikat-malaikat Allah, mandor-mandornya Allah Ta'ala, berkumpul pada waktu solat subuh dan berkumpul pada waktu solat asar. Maka dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa solat 2 dingin, masuk syurga dia. Atau boleh terjemahkan karena sini fi'il madhi, wajib masuk syurga. Imam Nawawi, Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan al-bardani as-subhu wal asru. Ini maksud dengan 2 dingin adalah solat subuh dengan solat asar. Jadi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man sallal bardain dakhala jannah, barang siapa solat subuh dengan solat asar wajib untuknya syurga. Kenapa? Berkumpul di 2 tempat tersebut, waktu tersebut, malaikat siang dan malaikat malam. Fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, dalam sahih Imam Al-Bukhari. Kemudian lanjutan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kemudian naik ke langit malaikat yang telah bersama kalian. Maknanya apa? Malaikat siang sekarang sudah enggak ada, cuma malaikat malam saja. Besok malaikat malam akan naik berganti shiftnya ketika waktu solat subuh. Fas'aluhumullah, Allah akan bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah lebih mengetahui keadaan para malaikat. Kenapa Allah bertanya? Apa kalau tidak tahu? Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Cuman kenapa Allah bertanya? Untuk mentawajuhkan malaikat-malaikat muqarrabin, sehingga dapat menyaksikan, untuk disampaikan kepada semua malaikat-malaikat langit. Malaikat-malaikat langit menyampaikan kepada malaikat-malaikat bumi apa yang dilaporkan oleh malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat, kalau kita namakan yang mandornya Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan kalian meninggalkan hambaku? Maka besok pada waktu subuh, bagaimana keadaan kita di kampung ini harimukumullah akan dilaporkan oleh para malaikat. Ada malaikat melaporkan, ya Allah, ulun tinggalkan hamba pian Pulan bin Pulan masih goreng, bapa gutan lawan bininya junub lagi, ya Allah, dilaporkan. Ada lagi, ya Allah, ulun tinggalkan Pulan bin Pulan sedang mancing, belum subuh sudah mancing harimukumullah, dilaporkan oleh para malaikat. Lagi Pulan bin Pulan, ulun tinggalkan, ya Allah, sibuk di pasar berjual beli. Orang solat dia sibuk berjual beli di pasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kepada kita semua. Maka harimukumullah,
Maka beruntunglah orang yang dilaporkan oleh para malaikat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Allah ketika mereka sedang solat. Ini laporan malaikat malam apabila besok kita solat subuh secara berjamaah. Tapi kalau solat tidak awal waktu, tidak ikut berjamaah di kampung kita, maka akan dilaporkan bagaimana keadaan kita ketika kita ditinggalkan oleh para malaikat. Kalau lagi tidur dilaporkan tidur, kalau lagi mancing dilaporkan mancing, kalau lagi maksiat wa'iyadzubillah akan dilaporkan maksiat, didengar oleh semua malaikat langit dan akan disampaikan kepada malaikat-malaikat bumi wa'iyadzubillah. Maka kita niatkan biar kita bisa bangun solat subuh secara berjamaah di awal waktu. Baik, masih kita dalam babu haulil maut wa syiddati, masih tentang pembicaraan tentang bab maut, bab kematian. Kemudian muallif menulis di sini, wariya Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mahran anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, beliau bersabda kepada seorang laki-laki, wa huwa ya'iduhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada laki-laki tersebut dengan sabdaan beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah dengan baik atau sempatkanlah, igtanim lebih kepada pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, waktu sehatmu ketika kamu sehat kamu sebelum datang sakitmu. Kemudian yang ketiga adalah firaghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang ke syughlik waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ini 5 perkara yang hendaknya kita pergunakan dengan sempurna kalau kita masih memiliki 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara. Ini pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa mudanya harimakumullah, kalau hitungannya ulun ini masih muda. Jadi di bawah 40 tahun tu harimakumullah masih dihitung muda. Kenapa? Masih berkuat, masih kuat lagi, masih bertenaga lagi. Maka harimakumullah, masa muda kalau kita tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah, berkhidmat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah taala, masa muda tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi pada babu fil qiyamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazulu qadamun adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dalam hadis Imam Tirmizi, tidak akan bergerak, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergerak, bergeser, berpindah kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya, hatta yus'al, sampai ditanya, an khamsin, tentang 5 perkara. Pertama adalah an umrihi, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia gunakan masa muda tersebut. Jadi dulu yang pernah muda dipersiapkan jawabannya nanti.
Waktu muda dulu apa yang kita kerjakan? Apakah standing sepeda motor saja, balapan terus kita kerjakan? Apakah kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat untuk orang-orang yang sudah uzur? Jadi yang dulu dulu yang pernah muda sekarang tua, dipersiapkan jawabannya nanti akan ditanya masa muda tersebut. Masa muda tersebut digunakan untuk taat atau tidak? Karena apa harimakumullah, masa muda tersebut harimakumullah kebanyakan orang dilupakan dengan masa muda. Di sini saja harimakumullah, mohon maaf, di masjid ini lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Anak mudanya di mana? Sekarang malam Ahad kebanyakan di jalan. Wallahu alam, sholat apa enggak tahu kita harimakumullah. Perlu kita risaukan, perlu kita pikirkan. Dan masa muda ni harimakumullah, Masya Allah, dalam hadis disebutkan asyababu syu'batun minal junun. Masa muda adalah sebagian daripada kegilaan. Jadi rata-rata orang anak muda ni harimakumullah, kita lihat malam-malam di sini, kadang-kadang kita balik majlis waktu malam, Masya Allah, prihatin kita melihat pemuda-pemudi kita harimakumullah. Maka kita yang memiliki anak muda, bapak-bapak yang memiliki anak masih bujang, pemuda, dinasihati, terus dinasihati. Sekarang mungkin enggak masuk, mungkin besok enggak masuk nasihat kita, mungkin 2 hari lagi, terus dinasihati. Karena kalau kita kan masih tanggung jawab kita, anak kita harimakumullah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda ni harimakumullah, karena juga kita pernah merasakan memang syu'batun minal junun. Kadang-kadang kita memang ketujuh, balap tu memang ketujuh harimakumullah. Melihat orang balap, ketujuh juga balap harimakumullah, Masya Allah. Pemuda ni. Dan memang ketika itu kita masih kuat-kuatnya. Ketika kita masih kuat-kuatnya, digunakan untuk apa kekuatan tersebut? Untuk taat kepada Allah Ta'ala atau untuk maksiat kepada Allah Ta'ala? Akan ditanya. Kan sekarang enggak pernah saya lihat harimakumullah, enggak pernah ulun lihat yang angkat sepeda motor, standing sepeda motor tu enggak ada yang umur 70 tahun, enggak ada. Yang balap-balapan di pinggir-pinggir jalan situ enggak ada yang umur 70 tahun, 60 tahun, enggak ada. Yang ada tuh pemuda-pemuda. Karena memang kadang-kadang enggak memikirkan pecah kepalanya ke apa nanti kalau balap itu, kadang standing harimakumullah sampai mau jatuh. Ya Allah, dan itu masa muda akan ditanya. Yang sekarang masih anak muda harimakumullah, gunakan sebaik-baiknya masa muda tersebut untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dari masa muda kita taat kepada Allah Ta'ala, maka kita sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat naungan kelak pada hari kiamat. Dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beliau dibantu oleh pemuda. Sabdaan beliau, innama nusirtu bisyabab. Sesungguhnya aku banyak dibantu dalam memperjuangkan agama inilah oleh pemuda. Sayyidina Ali pemuda, Abdullah bin Mas'ud pemuda, Abdullah bin Abbas pemuda, banyak pemuda. Maka apabila kita dari muda kita taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka Allah berikan jaminan kepada kita yang anak muda yang taat kepada Allah Ta'ala, dengan jaminan dia akan dinaungi kelak di padang mahsyar dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kepanasan, tidak akan pernah keringatan. Jadi 7 orang dapat naungan kelak pada hari kiamat. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada bab shadaqati bil yamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasa fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalika tafarraqa alayhi wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara khaliyan fafadat 'aynahu aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Sab'atun, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Taala yang barusan kita baca. Yang kedua adalah syab nas'a fi ibadatillah azza wa jalla. Syab, pemuda yang senantiasa dia taat kepada Allah Taala, Allah kasih jaminan dia harimakumullah pada padang mahsyar, di bawahnya tembaka,
Atas kita ini hari rukul matahari di atas kepala kita 1 mil. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari itu keringat akan keluar. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke mulut, ada yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing dalam keadaan telanjang. Hadimukumullah, maka salah satu orang yang dapat naungan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang senantiasa dia taat kepada Allah. Maka yang masih muda, hadimukumullah, gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan sebaiknya sebelum kita tua. Kalau sudah kita tua, mau puasa Daud berat, mau sholat panjang-panjang berat, mau haji sering-sering banyak pergerakan berat, mau bantu orang berat. Kenapa? Tuha sudah. Apabila uban dah bertabur, urat dah kendur, pandangan pun dah kabur, gigi pun dah mulai gugur, jalan terundur-undur, itu alamat sekejap lagi nak masuk alam kubur, kata orang Malaysia. Tuhan sudah, uban bertabur, semua putih, gigi gugur, gigi palsu, pandangan kabur. Kalau enggak pakai kacamata enggak bisa baca dia. Urat kendur, imam kepanjangan ayat sedikit, Masya Allah, batis bergetar, jalan terundur-undur, berarti itu sudah lama, sudah tua, sudah sebentar lagi akan masuk alam kubur. Jadi sebelum kita nih tua, gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda. Jadi syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang berikutnya adalah wa sihhataka qabla saqamik, wa sihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang belum stroke, jantungan, masih sehat, pergunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat adalah merupakan nikmat dari Allah taala. Jadi hadimukumullah, sehat adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih sehat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah sakit enggak bisa apa-apa lagi. Kalau mau banyak melihat nikmat ini, hadimukumullah, nikmatnya sehat ini bagaimana caranya? Banyak-banyak pergi ke rumah sakit. Lihat orang yang terbantai, berebah di rumah sakit itu enggak bisa apa-apa. Salat susah, mau apa-apa susah. Hadimukumullah, kita ini sehat, bisa berdiri, bisa duduk, bisa bicara, enggak stroke, enggak jantung, enggak sedang berebah di rumah sakit, maka gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Mumpung kita sehat, hadimukumullah, walaupun kita hadimukumullah, kadang-kadang ada sakit sedikit, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Gunakan sebaik-baiknya waktu sehat tersebut, karena nanti waktu sehat juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa firaghaka qabla syughlik, masa luang kita gunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa repot kita. Ada waktu luang, gunakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang kedua ini termasuk ni'matani, dua nikmat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilupakan oleh manusia. Salah satu pertama adalah as-sihhatu, sehat, wal faragh, masa luang. Sehat ni hadimukumullah, kadang-kadang ketika kita sehat lupa kita taat kepada Allah taala. Nanti kalau sudah stroke baru enggak bisa jalan ke masjid, baru niat kalau aku sembuh bisa berjalan mau ke masjid. Sakit, sudah sakit sudah. Ketika masih sehat, hadimukumullah, kenapa enggak datang ke masjid? Aku sehat, mau ngaji, hadir majlis, sudah sakit sudah, hadimukumullah. Ketika sehat kemana? Lupa. Kemudian hadimukumullah, jadi itu nikmat juga akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Dua nikmat tersebut adalah sehat dan waktu luang. Waktu kita sehat kita gunakan, dan waktu luang kita hadimukumullah, sebelum kita datang kerepotan kita, masalah kita repot, maka pergunakan sebaik-baiknya. Pergunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadimukumullah, di sini muallif menulis fayambaghi an yusalli bil laili fi hali firaghihi wa yasum bin nahari fi waqti syughlihi. Muallif di sini menulis hadimukumullah, yang dimaksud dengan waktu luang sebelum datang masa kerepotan adalah
ay fayambaghi ay yusalli bil lail, maka hendaknya dia solat pada waktu malam. Fi hali firaghi, pada waktu keadaan dia masih lapang. Jadi malam tu dihitung lapang, enggak sedang sibuk bekerja. Sebelum datang sibuk kita dianjurkan untuk banyak solat pada waktu malam. Kemudian wa yasumu bin nahari, kemudian berpuasa pada waktu siang. Fi waktu syughulhi, pada waktu kita repot. Jadi ini harimakumullah, mu'alif di sini mengajarkan satu amalan. Kalaupun kita dalam satu hari itu sibuk, luar biasa sibuknya harimakumullah, kita gunakan untuk beribadah. Apa ibadah harimakumullah? Kalau waktu siang ketika kita sibuk, pertama adalah puasa. Puasa harimakumullah, kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketinggalan puasanya, qadha, segera diqadha. Yang tidak ada ketinggalan puasanya, puasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Puasa. Kenapa harimakumullah puasa? Ibadah puasa dihitung ibadah harimakumullah sejak subuh terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Solat, berapa lama kita dihitung ibadah solat? Selama kita solat. Enggak solat, enggak hitung ibadah solat. Mengaji, baca Al-Quran, kapan kita dihitung ibadah membaca Al-Quran? Selagi kita membaca Al-Quran. Kalau sudah enggak membaca Al-Quran, enggak dihitung ibadah membaca Al-Quran. Berzikir, kapan kita dihitung beribadah melaksanakan ibadah zikir? Selagi kita berzikir, enggak berzikir enggak dihitung zikir. Tapi ibadah yang sangat panjang hadimukumullah adalah puasa. Mulai dari subuh hadimukumullah, terbit fajar, waktu terbit fajar sampai maghrib, ibadah, 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 ibadah. Maka disebutkan naumus shaim ibadah, wasmutu zikrun. Jadi tidurnya orang yang sedang puasa ibadah, karena dia dihitung di ibadah mulai dari pagi. Ibadah, 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 ibadah. Maka mumpung bapak-bapak yang masih sehat, kesempatan puasa Daud, puasa Senin Kamis. Mumpung bapak-bapak yang masih sehat, masih muda juga puasa. Karena harimakumullah, banyakkan puasa, insyaallah kita akan sehat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Dan tempat yang paling buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam adalah perutnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mal adamiyun wi'a syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain perutnya. Maka kita kurangkan makan hadimukumullah. Kalau ingin sehat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Tapi bukan sehat yang kita cari. Yang kita cari adalah ridha Allah taala. Kumpulkan bekal sebelum kematian kita datang. Berpuasa dari pagi hadimukumullah, kita akan hitung ibadah puasa, puasa terus sampai waktu sore kita akan hitung ibadah puasa. Dan orang yang ahli puasa akan memasuki satu pintu khusus dari syurga hadimukumullah yang disebut dengan babur rayyan. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna fil jannati baban yuqalu rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam syurga ada satu bab, ada satu pintu yang bernama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang yang ahli puasa saja. Fa idza dakhalu, apabila orang ahli puasa sudah masuk, ughliq, ditutup itu pintu Rayyan. Wa lam yadkhul minhu ahad, dan tidak akan bisa masuk seorang pun dari tempat tersebut. Maka hadimukumullah, kita banyakkan puasa, latihan kita puasa. Kalau belum bisa puasa Daud sehari puasa sehari tidak, hadimukumullah, latihan puasa 3 hari setiap bulannya. Ada kemampuan lagi, tambahi lagi, setiap minggu 2 kali puasa, Senin dan Kamis. Enggak mampu Senin Kamis, ambil Seninnya saja, atau ambil Kamisnya saja. Mampu 2 minggu sekali hadimukumullah, Senin dan Kamis. Mampu lagi, ada tambahi lagi menjadi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Mampu lagi, tambahi lagi puasa Senin, puasa Kamis juga diambil dua-duanya. Lebih banyak kita berpuasa. Kita berbuka 5 waktu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka hadimukumullah, kita gunakan. Walaupun ketika kita sibuk hadimukumullah juga kita gunakan. Walaupun kita sibuk, sesibuk apapun hadimukumullah, bisa kita gunakan untuk beribadah. Dan kita berpuasa tadi, maka dihitung
ibadah lagi, tambah lagi ibadah kita hadirin. Contohnya kita ni kerja kita bertukang, sibuknya luar biasa, nggak bisa pegang Al-Quran untuk mengaji, atau nggak bisa pegang tasbih. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih kita gunakan ketika kita duduk santai di masjid. Kalau kita lagi nukang hadirin, kita gunakan alat pertukangan kita untuk beribadah, berzikir. Contohnya ngecat tuh hadirin, kita gunakan untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu sambil motong kangkung, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita beribadah. Tukang juga hadirin, apalagi yang bengkel, buka baut itu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berzikir. Tukang lagi tadi hadirin, tukang motong kayu tuh hadirin, berzikir. Gergaji yang berzikir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Yang nyangkul di sawah sana hadirin, gunakan berzikir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah. Berzikir, terus berzikir. Boleh enggak? Boleh. Jenius orang seperti itu. Orang pintar, orang sentiasa berzikir setiap saat dan keadaan, orang jenius, orang pintar. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran, ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, di tempat tidurnya, di atas tempat pengguringannya juga dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin, Bapak Ibu sekalian yang mulia, kalau ada satu waktu yang kita lewati tanpa ada zikir, amalan zikir di dalamnya hadirin, tanpa amalan ketaatan di situ, itu akan menjadi penyesalan kepada kita kelak pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yatahassaru ahlul jannah fil jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak ada penyesalan ahli syurga di dalam syurga illa kecuali ala sa'atan, atas satu waktu marrat bihim, yang telah mereka lewati, lam yadhkurillaha ta'ala fiha, mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala pada waktu tersebut. Maka kalau ada waktu luang hadirin, kita gunakan berzikir. Dan boleh, silahkan. Zikir adalah amal yang paling mudah. Orang junub pun boleh dia berzikir. Kalau baca Quran, orang junub nggak boleh baca Quran. Berzikir boleh. Apapun kesibukan kita hadirin, dimanapun kita berada, maka kita berzikir. Lisan kita capek bergerak, letih bergerak hadirin, hati kita Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Targetkan sebanyak-banyak kita berzikir. Kalau bisa hadirin, 7.000 sehari, 7.000 sehari atau 10.000 sehari. La ilaha illallahnya saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sambil apalagi yang sopir itu hadirin, kalau bisa mengaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang duduk di warung santai lagi hadirin, warung sambil nunggu pelanggan berzikir, baca Al-Quran. Kalau tadi yang nukang tadi, bagusnya berzikir saja. Kalau baca Quran nanti makhrajnya dia terubah-ubah, nanti berzikir, silakan berzikir. Yang santai-santai. Tapi satu ulun coba memang nggak bisa berzikir pada waktu tersebut. Kalau nyopir bisa, kendaraan bisa, bahkan mengaji juga bisa. Apakah kerjaan kita nukang, bersih-bersih rumah bisa. Cuman satu ulun coba memang nggak bisa berzikir, bercampur dengan perkara tersebut. Apa itu hadirin, pegang HP, ngetik HP itu memang nggak bisa. Dicoba, subhanallah nggak bisa juga hadirin, mau balas balasan subhanallah nggak bisa juga. Kiriman WhatsApp juga hadirin, sambil berzikir subhanallah nggak bisa juga.
Ternyata memang HP ini agak berat fitnahnya harimukumullah. Jadi bagaimana caranya? HP dikurangi. Kadang-kadang harimukumullah ajaib ulun ada banyak bisi grup. Kan kita tahu nih ada namanya. Tua-tua sudah umur 60 tahun. Ada kiriman apa namanya di WhatsApp tuh ada kiriman grup tuh panjangnya artikelnya panjang, masya Allah. Kita berapa kali di naik ke atas. Sidina yang umur 60 tahun tadi, 60 tahun kurang lebih sekalian, ada komennya di bawah tuh, komen grup apa postingan panjang di komen ini Sidin di bawah tuh, di komen. Mananya apa? Sidin baca dari awal sampai akhir, Sidin baca tuh. Subhanallah, panjangnya dibaca. Coba kalau dibaca Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an berapa banyak dia dapat. Ini yang dikirim kadang-kadang nggak ada manfaatnya, ada komennya. Ya Allah. Ya Kak, HP ini dikurangi sedikit harimukumullah. Kadang-kadang anak kita juga mulai masya Allah terganggu, mulai apakah kalau bisa HP makin canggih HP biasanya makin mengganggu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mohon kalau yang belum paham dengan Android jangan belajar Android, jangan belajar WhatsApp, jangan belajar Facebook. Kenapa? Kalau sudah tahu di WhatsApp, masya Allah. Ulun lihat ada yang pernah ulun mengajar, memang kasihan ulun kasihan Sidin. Ulun juga nang salah. Karena Sidin juga belajar, Ustaz, coba Pang pelajari ke apa WhatsApp nih, biar gratis nelpon yang ini. Ternyata yang masuk ke harimukumullah Sidin yang paling aktif di grup tuh harimukumullah, masya Allah. Padahal tua sudah Sidin yang melajari kita. Ke apa cara, masya Allah. Ngetiknya juga lambat. Anak komen tuh, jangan ngetik cepat-cepat gak mudah, ngapa? Lambat. Habis itu harimukumullah kalau kita sholat tasbih waktu siang tuh 15 menit cukup untuk 4. Sudahkah belum nih? Belum ya? Maka harimukumullah itu 15 menit kadang-kadang, masya Allah. Coba saja, pian sholat 12 rakaat, 15 menit kurang lebih. Kalau yang bacaannya lancar, satu juz itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Satu juz tuh yang bacaannya lancar. Kalau WhatsApp harimukumullah kadang-kadang nggak cukup 15 menit. Jadi HP itu dikurangi sedikit. HP itu dikurangi. Itu perkara yang banyak sia-sianya di HP itu harimukumullah. Banyak perkara yang sia-sianya. Kenapa? Kalau kita belum meninggalkan perkara yang sia-sia berarti Islam kita belum baik lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil Islam min mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang adalah dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang sia-sia dia tinggalkan. Cuman kita harimukumullah kemana-mana ada HP. Rata-rata sekarang ini ada HP harimukumullah. Terganggu kadang-kadang majlis juga HP kita bawa. Mau orang berzikir HP juga kita bawa. Kita buka. Jadi kadang-kadang terganggu kita ibadah kita. Jadi HP itu banyak kemudaratannya sebenarnya. Banyak mudaratnya. Terutama harimukumullah. Kadang-kadang nggak sengaja kita melihat sudah tua, sudah harimukumullah. Di masjid lagi kasihan, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Nah, dibuka-bukanya, macam-macam dibukanya, nggak sadar kita melihat dari belakang tuh, macam-macam dibukanya. Perkara apa? Perkara haram dibuka di dalam masjid harimukumullah. Yang seksi-seksi itu dibukanya, nah dibesarkan gambarnya, nah, mengecil lagi kan, dibukanya lagi, mengecil lagi, ingin dibesarkan. Sidin kayak tadi, nah anak membesarkan foto yang seksi dan dibesarkan, berkecil lagi, besarkan, kecil lagi. Allahu Akbar. Ini sudah isya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mulia kurangkan, terutama dalam masjid ini jangan sampai kita membuka yang perkara yang haram-haram. Kadang-kadang di luar kita tundukkan pandangan, enggak melihat sesuatu yang haram, tapi di dalam masjid kita melihat perkara-perkara yang haram. Maka harimukumullah usahakan dikurangi. Karena ini sudah isya harimukumullah, maka nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pembacaan tentang kitab Tanbihul Ghafilin, penjelasan tentang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan segala kebaikan yang telah kita dengarkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a
ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفارقا مباركا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا ولا سقي ولا مطرود ولا رحمة الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segala kebaikan yang datangin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan atau kesalahannya. Sebenarnya majlis kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi